Pemirsa, perundungan di dunia pendidikan masih menjadi momok menakutkan, terutama bagi anak-anak. Kualitas masa depan bangsa turut terganggu jika kasus perundungan masih berlanjut. Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak tidak pernah absen dalam mengentaskan kasus semacam ini. Lantas seperti apa saja program-program yang dicanangkan oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Anak di era kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto? Langsung saja pemirsa, kita akan membahasnya bersama Wakil Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Anak, Ibu Veronika Tan, yang sudah bergabung secara virtual. Selamat petang, Bu Vero. Selamat petang. Dengan saya di studio, Bu Vero. Oke. Baik, terima kasih banyak Bu Vero sudah meluangkan waktu untuk kami. Saya langsung saja, jadi selama 1 tahun pemerintahan Prabowo Gibran ini, evaluasi apa saja terhadap program-program Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yang telah berjalan mungkin? Iya, kita selalu diarahkan dan kita mendukung program PHTC ya, program hasil tercepat Presiden, yaitu Anak Indonesia Sehat untuk Berprestasi. Juga mendukung optimalisasi kualitas sekolah rakyat. Jadi kita berbagian di dalam model pola asuh jam 8 jam sekolah. Setelah sekolah, bagaimana kita memastikan kualitas untuk anak-anaknya yang berada di dalam sekolah. Juga model pola asuh berbasis hak anak. Dan dalam Astra-Cita Pak Presiden 1, 4, dan 6, khususnya ditekankan untuk melindungi perempuan dan anak melalui pencegahan. Perempuan dan anak tidak mengalami kekerasan, dan kita juga mempunyai Sapa 129 yang sedang diperkuat untuk melayani 11 jenis layanan bagi korban. Nah, tentu dalam beberapa hal ini, dalam 1 tahun ini kita perlu adanya penguatan di dalam Sapa, tentu bukan hanya dalam layanan para korban, tapi bagaimana mengintegrasikan KL. Jadi bagaimana penegakan hukum untuk pelaku, dan juga bagaimana cara polisi, karena kita juga punya direktorat khusus UPTD dan yang sudah bekerja sama dengan Direktorat PPA PPO di kepolisian. Kurang lebih ada 2 hal yang paling penting adalah 1, penguatan di dalam Sapa 129 untuk 11 layanan sampai pemulihan rehabilitasi korban. Tapi 1 lagi di bagian pemberdayaan, kita memastikan anak-anak terlindungi di dalam program PHTC-nya Pak Presiden yang ujung-ujungnya adalah program tentu dengan program MBG-nya, bagaimana SPPG-nya yang akan nanti kita buat dengan kebun komunitas yang ada di desa-desa yang dijahit dengan program PHTC-nya Pak Presiden. Baik. Bu Vero, kita tahu saat ini salah satu sebab kekerasan terhadap perempuan ini lantaran mereka dianggap tidak berdaya secara ekonomi. Lantas adakah program konkret yang sudah berjalan selama ini dari Kementerian PPPA untuk mengakselerasi penguatan literasi dan inklusi keuangan untuk membangun kemandirian perempuan? Iya, ujung-ujungnya adalah perempuan harus berekonomi. Nah, tapi pelaku-pelaku yang di dasar sebenarnya kayak UMKM, 80% juga perempuan. Jadi bagaimana kita menaikkan, jadi akselerasi sebenarnya dari posisi-posisi perempuan-perempuan yang tadinya mungkin karena sosial, mungkin patriarki, bagaimana kita bekerja sama dengan Kemendagri, kita sedang merubah sistem di dalam bagaimana pembaharuan di dalam Undang-Undang 23. Jadi hubungan dengan Pemda. Jadi erat sekali bagaimana memasukkan pengerusamaan gender di dalam kementerian dan lembaga, dan juga di dalam Pemda perubahannya melalui Undang-Undang 23. Dan ini sedang dalam proses juga. Kedua yang kita lakukan adalah tentu kita melakukan kunjungan ke dalam desa-desa, membangun jaringan dengan PNM yang udah ada, KUKM, BI, Ekraf juga lintas KL dan juga pariwisata, bagaimana membentuk desa wisata yang akhirnya para pelaku bisnis UMKM itu perempuan itu bisa dikonekkan literasi keuangannya, membantu packagingnya dan semuanya supaya ini bisa berjalan dengan baik. Dan juga di dunia usaha kita menggunakan XL Smart, program Sisternet dalam bentuk literasi digital itu kita bantu Grab pelatihan kuliner, penguatan akses pemasaran. Dan tentu dengan lembaga masyarakat sebagai bagian dari kolaborasi stakeholder untuk program ketahanan pangan keluarga, hidroponik, dan pembagian planter bag, bagaimana program dari MBG yang ada di sekolah kita tarik ke rumah
bagaimana mengedukasi keluarga dari ketahanan keluarganya mereka sehingga mereka sustainable di dalam keluarga, mengerti edukasi, karena stunting itu kan sebenarnya dari dalam perut ya, dari dalam hamil. Nah, habis itu kita bisa pengembangan kebun komunitas di dalam keluarga itu menjadi sebuah ekonomi juga. Jadi ini hal-hal yang sedang diikat untuk antar AL ini kita bisa kolaborasi. Baik. Bu Vero, 3 program prioritas Kementerian PPA ini salah satunya Ruang Bersama Indonesia sebagai kelanjutan dari program Desa Kelurahan Ramah Perempuan dan Anak. Seberapa efektif kemudian Ruang Bersama ini bisa mencegah kekerasan pada perempuan, Bu Vero? Ya, sebenarnya kata kunci Ruang Bersama itu kan sebenarnya engage antara kolaborasi semua stakeholder. Jadi kalau kita bilang itu bagaimana kita partisipasi dari CSR, perusahaan yang memberikan CSR, partisipasi dari pemerintah daerah, terutama dari desa, dan juga engagement bagaimana menghubungkan semua ini menjadi sebuah ruang bersama. Jadi ini yang indikatornya yang ada desa kelurahan tidak ada kekerasan terhadap perempuan dan anak. Jadi Ruang Bersama Indonesia itu mempunyai indikator yang memastikan tidak ada kekerasan terhadap perempuan dan anak. Dan juga ini kita coba supaya menjahit ruang ini. Memang dalam hal ini kita masih ada pilot-pilot yang akan kita lakukan. Nah, seperti NTT, bagaimana kita mengunjungi desa, kita melihat kebun-kebun desa yang sudah bottom up. Nah, ini dari komunitas-komunitas yang udah ada, kita bantu supaya dijadikan Ruang Bersama Indonesia, dibantukan apa yang perlu dibantukan, koperasi yang perlu masuk, dan juga dengan hukum desa di dalam desa itu hukum Posbangkum itu kan ada desa yang harusnya kepala desanya itu juga menjadi peacemaker. Nah, itu kita juga jahit di dalam bagaimana di dalam satu ruang itu, Ruang Bersama Indonesia itu antar KL itu bisa partisipasi di dalam. Tapi kita mendata dari bottom up, kebun komunitas dengan ibu-ibunya atau mama-mamanya yang sudah ada penguatan, kita bantu dengan layanan. Tentu bagaimana perluasan fungsi SAPA 129 UPTD-nya itu sampai kepada kabupaten juga itu menjadi pelayanan komprehensif bagi perempuan dan anak korban kekerasan. Dan yang ketiga adalah semua itu akan dijadikan satu data berbasis desa, perempuan dan anak untuk bisa memetakan permasalahan dan menemukan program yang tepat di lapangan. Baik, 1 tahun di awal ini artinya juga sudah berjalan secara bertahap, Bu Vero ya. Nah, Bu Vero, selain itu untuk mendukung Indonesia Emas 2045 begitu ya, pembentukan karakter anak ini juga menjadi penting agar misalnya kasus kenakalan begitu atau bullying bisa dicegah. Apa langkah Kementerian PPA dalam hal ini, Bu Vero? Ya, tentu kalau misalnya soal anak-anak ini adalah masalah kita semua bersama ya. Jadi bagaimana masalah dari parenting dalam keluarga, karena kita setelah pasca pandemi ini kan sebenarnya kita tahu kita berhadapan dengan anak-anak yang mendapatkan informasi dari mana saja, malah sampai kepada grooming. Nah, tentu Satgas 3 Dosa Besar Pendidikan itu tetap ada berstandar, kita memastikan tidak ada bullying, tidak ada diskriminasi, dan juga bagaimana memastikan guru memberikan hukuman, orang tua di rumah memberikan pendidikan yang baik, hukuman yang bukan berhubungan hukuman fisik, tapi bagaimana berinteraksi memberikan hukuman dengan dasar cinta, ramah kepada anak. Dan tentu balik lagi, antara pemerintah memfasilitasi seperti sekolah rakyat, kita memastikan anak-anak tidak terkontaminasi dengan gadget. Tapi balik lagi sampai di rumah pun kita ingin memfasilitasi orang tua bagaimana pendampingan komunikasi dengan anak. Tentu balik lagi ini adalah PR kita bersama, bukan hanya pemerintah tapi segala stakeholder untuk sama-sama memberikan informasi positif, guidance positif. Komdigi juga memberikan batasan-batasan untuk bisa menjaga anak-anak kita dari grooming akibat pasca pandemi ini untuk media. Nah, diharapkan dengan adanya kolaborasi ini dan juga kita melihat bottleneck yang ada, yang kita bisa coba cari solusi, kita bisa memperbaiki sistem pendidikan kita ke depan terhadap anak-anak kita.
Baik, Bu Vero. Kita harapkan semoga apa yang telah berjalan dalam 1 tahun ini begitu ya bisa menjadi awalan yang baik begitu ya untuk di tahun-tahun yang akan mendatang. Terima kasih banyak Bu Vero sudah meluangkan waktu. Ujungnya adalah kita berharap ini perbaikan sistem ke depan. Baik. Dan tentu kita hari ini mengkoleksi data semua apa yang terjadi di bottleneck, apa sistem yang harus diperbaiki menjadi PR kita depan dan bagaimana kita mengikatkan semuanya dengan PHTC-nya Pak Presiden supaya anak generasi emas bisa lebih cepat tercapai. Baik, dan dampaknya langsung dirasakan secara konkret oleh masyarakat kita. Terima kasih banyak Bu Vero sudah berbagi informasi bersama kami di Berita Satu Spesial. Selamat malam, salam sehat selalu. Salam.